1. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Karena siklus ini tuh penting banget dalam pembuatan akuntansi. Pertama-tama, kita akan membahas tujuan dan fungsi akuntansi. Tujuan dan fungsi akuntansi ialah menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak eksternal maupun internal, guna untuk menjadi pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk menyediakan sebuah informasi tersebut, seorang akuntan melakukan serangkaian pengumpulan dan pengolahan data. Aktivitas pengumpulan dan pengolahan data tersebut dapat dilakukan selama satu periode akuntansi, yang biasanya terdiri dari 12 bulan atau 1 tahun, dimulai dari awal tahun dan diakhiri pada akhir tahun. Dalam pengolahan dan pengumpulan data, kita mengenalnya sebagai siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi ialah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelompokkan, serta mengikhtisarkan peristiwa-peristiwa akuntansi suatu perusahaan. Rangkaiannya dimulai dari transaksi dan diakhiri dengan pernyataan laporan keuangan. Tahapan-tahapan siklus akuntansi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan juga tahap pelaporan. Tahap pertama yaitu tahap pencatatan. Di tahap pencatatan atau recording terdapat bukti transaksi dan juga jurnal umum. Tahap kedua yaitu tahap penggolongan atau classification. Di dalamnya terdapat buku besar. Tahap ketiga yaitu tahap pengikhtisaran. Di dalamnya terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar atau buku besar penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan juga jurnal pembalik. Setelah membuat neraca saldo dan juga ayat jurnal penyesuaian, kita dapat membuat neraca lajur atau kertas kerja, di mana memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu dia tahapan-tahapan atau siklus dari akuntansi. Nah, itu dia tahapan-tahapan atau siklus dari akuntansi. Di dalam video ini, kita akan membahas siklus akuntansi mulai dari jurnal umum dan juga bukti transaksi, buku besar, serta neraca saldo. Siklus akuntansi yang pertama yaitu ada bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan seperangkat dokumen yang berisikan rincian data transaksi keuangan. Bukti transaksi dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Bentuknya dapat berupa formulir cetak atau kartu pada rekaman. Contohnya dapat berupa kwitansi, cek, faktur, nota, dan lain-lain. Jenis-jenis transaksi ada 5. Yang pertama ada transaksi pengeluaran uang atau kas. Yang kedua penerimaan uang atau kas. Ketiga transaksi pembelian kredit. Yang keempat ada transaksi penjualan kredit dan juga lain-lain. Sedangkan bukti-bukti transaksi dapat berupa nota debit, selanjutnya ada nota kredit, dan yang ketiga ada faktur, dan yang keempat
cek. Dan yang kelima ada kwitansi. Serta banyak-banyak macamnya bukti transaksi lainnya. Selanjutnya, bukti transaksi harus dianalisis kebenaran dan juga keabsahannya. Yang pertama, ada analisis kebenaran bukti transaksi, yaitu memeriksa kembali kebenaran perhitungan perkalian serta penjumlahan yang ada di dalam data-data akuntansi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang kedua yaitu analisis keabsahan bukti transaksi, yaitu mengidentifikasi kelengkapan data yang ada dalam bukti transaksi, di mana ada data-data tanggal, jumlah uang, pihak terlibat, serta tanda tangan. Siklus akuntansi yang kedua yaitu jurnal. Setelah transaksi terjadi dan bukti transaksi telah tersedia, langkah selanjutnya yaitu mencatat hal tersebut ke dalam sebuah jurnal. Jurnal adalah catatan harian secara kronologis mengenai angka-angka dan juga fakta setiap transaksi yang terjadi, di mana sisi debit dan juga sisi kreditnya harus seimbang atau balance. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjurnal yaitu yang pertama ada penggunaan nama akun, apa yang akan timbul, minimal terdapat 2 akun di dalam jurnal. Yang kedua yaitu sisi debit dan sisi kreditnya harus seimbang, yaitu berasal dari sisi atau saldo normal yang ada di akuntansi. Dan yang ketiga yaitu letak saldo normal dari akuntansi. Letak saldo normal dalam akuntansi aset, saldo normalnya ada di debit, jika bertambah ada di debit, dan jika berkurang ada di kredit. Liabilitas atau kewajiban, saldo normalnya kredit, jika bertambah ada di kredit, dan jika berkurang ada di debit. Ekuitas, saldo normalnya kredit, jika bertambah ada di kredit, jika berkurang ada di debit. Pendapatan, saldo normalnya yaitu kredit, jika bertambah ada di sisi kredit, dan jika berkurang ada di sisi debit. Dan terakhir yaitu beban, saldo normalnya ada di debit, jika bertambah ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Nomor akun pada aset biasanya diawali dengan nomor angka 1. Sedangkan liabilitas atau kewajiban diawali dengan nomor urut 2. Dan ekuitas atau modal diawali dengan nomor akun 3. Pendapatan diawali dengan nomor akun 4, dan yang terakhir beban diawali dengan nomor akun 5. Bentuk-bentuk jurnal terdapat 2. Yang pertama ada kolom pertama ada mencatat tanggal. Kolom kedua untuk mencatat nama akun. Kolom yang ketiga untuk mencatat nomor akun. Kolom keempat untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan. Sedangkan kolom yang kelima untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan. Dalam penulisan, dalam kolom keterangannya, sisi debit dan sisi kredit ditulis berbeda. Sisi kredit ditulis lebih menjorok ke dalam agar membedakan sisi debit dan juga sisi kreditnya. Siklus akuntansi yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar merupakan buku yang memuat semua akun yang digunakan oleh perusahaan. Buku besar itu sendiri berisi akun-akun harta, ekuitas, pendapatan, beban, dan juga kewajiban disebut dengan buku besar umum.
besar biasanya terdapat 4 jenis. Yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk akun 2 kolom atau scontro, yang ketiga akun 3 kolom atau staffel, dan yang keempat akun 4 kolom atau bersaldo rangkap. Posting merupakan pemindahan informasi transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Posting dilakukan karena jurnal hanya mencatat secara kronologi transaksi yang ada, tidak mengklasifikasikan sesuai dengan golongan-golongan akunnya. Jadi, di dalam buku besar kita mengklasifikasikan jenis-jenis akun berdasarkan dari nama akunnya. Di dalam buku besar juga terdapat 2 buku besar pembantu. Yang pertama ada buku besar pembantu piutang, dan yang kedua ada buku besar pembantu hutang. Jika di dalam jurnal menjawab pertanyaan apa saja pengeluaran kas, sedangkan di dalam buku besar itu akan menjawab pertanyaan berapakah saldo kas pada tanggal transaksi tersebut. Siklus akuntansi yang keempat yaitu neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo atau trial balance memuat saldo akhir dari akun-akun yang terdapat di dalam buku besar, sehingga di akhir jumlah sisi debit dan juga sisi kredit dalam neraca saldo seimbang. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa ayat-ayat jurnal dibukukan dengan tepat di dalam buku besar, sehingga menentukan keseimbangan dari buku besar tersebut. Tujuan menyusun neraca saldo adalah untuk membuktikan bahwa secara sistematis dan juga keakuratan seimbang antara sisi debit dan juga sisi kredit setelah dilakukan posting dari jurnal ke buku besar. Neraca saldo disusun setiap akhir periode. Prosedur penyusunan neraca saldo yaitu: pertama, susun nama akun dan saldonya secara urut. Selanjutnya, jumlahkan kolom debit dan juga kolom kredit masing-masing akun. Dan terakhir, yaitu membuktikan keseimbangan antara sisi debit dan juga sisi kreditnya. Jika neraca saldo tersebut balance atau seimbang, dapat dipastikan neraca saldo tersebut tidak ada kesalahan dalam posting ke dalam buku besar. Dan neraca saldo yang telah dibuat adalah benar. Nah, cukup sekian untuk materi pertemuan kali ini, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk cek terus video channel YouTube ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.